Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 6 Desember 2022 dalam pekan kedua Advent tahun A. Bacaan dibawakan oleh Renata Putri, Mazmur dilantunkan oleh Gia Cinta Fabiola, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu di hari ini karena berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami ingin mempersembahkan seluruh hidup kami bagi-Mu hari ini. Tuntunlah kami agar mampu melangkah seperti yang Engkau kehendaki. Bukalah telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan bukalah mata kami untuk melihat sesama kami yang membutuhkan uluran tangan kami. Semoga dengan demikian hidup kami hari ini berkenan bagi-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya bab 40 ayat 1 sampai dengan 11. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara berseru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata dan yang berlekak-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Terdengarlah suatu suara, berserulah. Jawabku, apa yang harus kuserukan? Serukanlah, seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering apabila Tuhan menghembusnya dengan napasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan.
Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah dari hari ke hari, keselamatan yang datang daripadanya. Lihat Tuhan datang dengan kekuatan. Sebab maha besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala dewata. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Lihat Tuhan datang dengan kekuatan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya. Dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Lihat Tuhan datang dengan kekuatan. Bersukacitalah di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Lihat Tuhan datang dengan kekuatan. Alleluia, alleluia, alleluia. Hari Tuhan sudah dekat. Ia datang sebagai penyelamat. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius bab 18 ayat 12 sampai dengan 14. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu?
Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Membangun komunitas yang menyelamatkan. Renungan dibawakan oleh Alit Paulus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, salam bahagia dan sehat untuk kita semua. Apa yang bisa kita bayangkan jika ada seseorang yang memiliki beban yang berat dalam hidupnya? Ia sedang dikejar-kejar penagih hutang. Anak-anak harus bayar uang sekolah, sementara pekerjaan sedang mengalami kesulitan. Lantas ada orang yang datang dan mengatakan, "Bapak, hutang Anda semuanya sudah dilunasi. Uang sekolah anak-anak sudah dibayar hingga 1 semester ke depan. Dan jika berkenan, besok ke kantor saya, ada pekerjaan yang mungkin Bapak bisa lakukan." Tentu itu merupakan berita yang sangat menyejukkan baginya. Pengalaman pahit sedang dialami oleh orang-orang Israel yang berada dalam pembuangan Babel. Secara ekonomi, politis, dan sosial mereka mengalami kemerosotan menuju ketidakberdayaan. Mereka benar-benar berada dalam pergumulan yang luar biasa sebagai bangsa yang tertindas. Dalam kondisi seperti itu, diwartakan hiburan bagi mereka. Nubuat ini menjadi hiburan dan menguatkan mereka. Melalui nubuat itu, bangsa Israel diingatkan untuk kembali kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan yang akan membebaskan mereka dari tanah pembuangan. Semua kehidupan Israel yang kelam, penyembahan berhala, dan ketidakadilan sosial haruslah dilenyapkan dalam mempersiapkan jalan Tuhan yang akan membebaskan mereka. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Nabi Yesaya juga mengajak umat Israel melihat Tuhan yang selama ini mereka sembah dan menuntun perjalanan hidup mereka. Allah sendirilah yang akan membawa mereka pada pembebasan. Bacaan Injil pada hari ini bercerita tentang penyembuhan orang lumpuh. Dari bacaan Injil ini ada beberapa pesan yang dapat kita petik. Yang pertama, melalui komunitas kita akan memperoleh pertolongan. Tidak diceritakan apakah si lumpuh itu punya saudara atau tidak. Tidak diceritakan bahwa beberapa orang yang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidurnya.
Si lumpuh tidak dapat berjalan sendiri. Kalaupun ia tahu bahwa Yesus bisa menyembuhkan dirinya, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi sejumlah orang yang memiliki kepedulian dan belas kasih menggotong dan menghantarkannya kepada Yesus. Karena bantuan mereka, selain si lumpuh sembuh, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi juga semakin mengenal Yesus. Yang kedua, melalui komunitas kita belajar menolong orang lain dan bertumbuh di dalamnya. Manusia adalah makhluk sosial, homo socius. Ia tidak dapat hidup sendiri. Setiap orang punya talenta, berkat, dan kemampuan istimewa. Tetapi ia tetap memiliki keterbatasan. Disitulah mereka membutuhkan orang lain. Kisah di atas menampilkan orang-orang yang menolong si lumpuh bertumbuh dalam pengenalannya akan Yesus. Pernyataan ketika Yesus melihat iman mereka menunjukkan bahwa kesungguhan iman orang-orang itulah yang membuat si lumpuh itu sembuh. Kesungguhan mereka menggerakkan hati Yesus untuk menjawab apa yang mereka inginkan. Pesan yang ketiga, melalui komunitas orang bertambah dalam pengenalan mereka kepada Kristus. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat berkumpul mendengarkan Yesus karena baginya Yesus adalah pengkhotbah yang handal, bukan karena sungguh mengenal siapa Yesus. Baru setelah peristiwa itu, mereka semakin tahu siapa Yesus sejatinya. Pesan yang terakhir, agar kita dapat menjadi penolong yang sejati bagi orang lain, kita perlu memiliki komitmen, kreativitas, kegigihan, dan ketulusan hati. Keempat sikap ini juga yang dimiliki para pengusung di atas. Apa yang saya pikirkan harus saya lakukan agar yang diharapkan dapat terwujud. Mereka berhenti saat gagal masuk melalui pintu. Dengan kreativitasnya mereka menjebol atap. Dan semua itu mereka lakukan dengan ketulusan hati. Yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana si lumpuh dapat bertemu dengan Yesus dan sembuh. Mereka tidak mencari keuntungan bagi dirinya dalam bentuk apapun. Dalam masa Advent ini, Tuhan meminta kita untuk bertobat dan membangun relasi baru dengannya. Kita diingatkan untuk melatih diri, menata hidup untuk menantikan kedatangannya secara aktif. Jangan sampai kita hidup seenaknya, hanya mencari kesenangan, memuaskan hawa nafsu, lalu terlena. Tertidur tidak sadar bahwa kita menjauh dari Allah dan mengarahkan diri kita sendiri kepada kebinasaan. Meluruskan jalan yang berkelok, menutup lembah, dan meratakan setiap gunung dan bukit. Mengingatkan kita terus membangun komunitas yang baik, meningkatkan kepedulian pada sesama, saling menghargai dan menghormati, saling melayani, agar kabar sukacita menjadi nyata bagi setiap orang. Kita diingatkan supaya berjaga-jaga, siap sedia berjalan dalam terang Tuhan. Pertobatan tidak cukup hanya menambah jumlah doa, mati raga, dan puasa, tetapi terlebih terlibat dalam membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan, membangun komunitas yang hidup dan tindakan kasih. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Supaya iman kita menjadi hidup, bertumbuh dan berkembang,
maka harus dinyatakan dalam interaksi pelayanan, bantuan, dan perhatian pada orang lain. Dengan demikian kita dapat menjadi pewarta kabar sukacita di masa kini, bukan hanya dengan berdoa, berbicara, melainkan melalui kesaksian hidup yang konkret dalam hidup sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, ajarilah kami untuk selalu membangun kehidupan bersama dalam suasana rukun, saling menghargai, mengasihi, dan menghormati dimanapun kami berada. Semoga kami memiliki keberanian untuk mengenali sesama anggota masyarakat kami dan berani untuk saling mengasihi, peduli, dan menghormati. Ajarilah kami mampu menjadi bagian dari orang-orang lumpuh di sekitar kami yang mampu membawa mereka memperoleh kesembuhan sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.